Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang metode pengembangan diri melalui pemahaman psikologi positif. Berikut penjelasan dari kami. A. Pengantar psikologi positif. Psikologi positif cukup banyak dipengaruhi oleh pendekatan humanistik. Istilah psikologi positif pertama kali muncul dalam bab terakhir dari buku Maslow yang berjudul Motivation and Personality. Yang judul babnya ialah Toward a Positive Psychology. Pada bagian dari buku ini, Maslow mengatakan bahwa psikologi sendiri tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang potensi manusia, dan hal tersebut cenderung tidak berkembang. Lebih lanjut, Maslow menjelaskan bahwa ilmu psikologi lebih berhasil untuk menjelaskan sisi negatif daripada sisi positif manusia. Menggali terlalu banyak tentang kekurangan, gangguan, dosa manusia, namun hanya sedikit menggali tentang potensi manusia, bakat, aspirasi yang dapat diraihnya, atau kondisi psikologis setingginya. Seligman and Seykezan Timothy Halley mendefinisikan psikologi positif sebagai studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang pada beberapa tingkat yang mencakup biologi, personal, relasional, kelembagaan, budaya, dan dimensi global hidup. Psikologi positif. 1. Pada sekolah perkembangan pribadi. Kehidupan yang positif atau bermakna, puas dan bahagia serta produktif hanya akan muncul secara maksimal bila kondisi lingkungan tempat manusia itu berada memiliki sifat-sifat positif. Para pakar umumnya sependapat bahwa hidup manusia sebagai individu sangat dipengaruhi institusi yang ada dalam kehidupannya. Institusi adalah keluarga atau famili, sekolah, organisasi kemasyarakatan dan budaya, institusi kenegaraan atau society, dan institusi yang menentukan tatanan negara, politik global. Yang kedua, lembaga kursus life skill. Para peneliti berpendapat bahwa sifat diri menjadi penyangga kesehatan fisik dan mental dan mencegah penyakit fisik dan penyakit jiwa. Sifat diri sendiri seperti keberanian atau korek, berorientasi ke masa depan atau future mindedness, dan optimis atau optimisme, rasa percaya pada kekuatan Tuhan atau faith, etos kerja yang baik atau work ethic, pengharapan yang positif bahwa sesuatu yang buruk akan berubah menjadi baik atau hope, sifat jujur dalam hidup atau honesty, ketabahan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan atau perseverance, dan kemampuan untuk tetap berjalan dalam mencari pemahaman atau capacity for flow and insight, dan hal-hal yang akan membuat diri kuat dalam menghadapi stres kehidupan. Selanjutnya yaitu program pengembangan pribadi. Yang pertama, kenali diri sendiri secara mendalam. Jadi yang harus dilakukan dalam mengembangkan diri yaitu mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Jadi jujurlah pada diri sendiri tanpa melihat dan memperhatikan kelebihan orang lain. Yang kedua, buatlah sebuah tujuan hidup. Buat dan rencanakan sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Yang ketiga, kuatkan niat. Terkadang dalam kita berjalan menuju tujuan hidup kita, banyak godaan yang akan membuat kita tidak fokus pada apa yang menjadi tujuan kita. Jika kita tidak punya niat, maka kita akan mudah terbawa arus sehingga kita tidak maksimal dalam mengenali jati diri kita. Selanjutnya, 4. Terima setiap kritikan. Setiap perubahan yang kita lakukan biasanya akan tetap ada orang yang berkomentar, entah itu komentar positif maupun negatif. Jika kita benar-benar ingin mengembangkan potensi kita, maka setiap komentar yang datang pada diri kita harus kita tanggapi dengan baik dan kita jadikan acuan sebagai motivasi dan perbaikan agar diri kita jadi lebih baik. 5. Buang pikiran negatif. Pikiran negatif yang muncul dalam otak kita akan membuat kita kehilangan fokus dan arah tujuan hidup kita. Dengan kita berpikiran negatif, kita akan menjadi pesimis dan ragu untuk melangkah kepada hal yang sudah menjadi tujuan hidup kita. Banyak mencoba hal baru,
Untuk mengetahui jati diri kita, alangkah baiknya kita mencoba hal-hal baru dan tidak terpaku pada hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Barangkali saat kita mencoba hal baru, di situ kita menemukan apa yang menjadi potensi dan minat kita. Fokus dalam kemampuan atau keahlian utama Anda memang sebuah keharusan, tapi bukan berarti Anda dilarang untuk mencoba hal baru. 7. Optimis. Sikap optimis akan sangat membantu kita untuk mengevaluasi setiap kekurangan yang ada pada diri kita, kemudian memperbaiki kekurangan tersebut dan selalu melakukan upaya supaya potensi diri kita dapat tetap berkembang sesuai dengan harapan. Potensi yang ada pada diri kita tidak akan bisa muncul jika tidak kita upayakan, sebab itu dalam usaha mengembangkan potensi diri. Kita harus yakin terhadap apa yang menjadi tujuan kita dan jangan ragu untuk menggapai.